Hai, welcome to Rebooks. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak ketemu di channel ini. Gimana nih kabarnya? Masih pada suka baca buku kan? Hari ini gue akan mereview buku terbaru dari serial buminya Terelie yang berjudul Hana Tarahata. Gue yakin mayoritas membaca buku di Indonesia pasti tahu siapa itu Terelie dan apa itu serial bumi. So, nggak perlu lama lagi, ini dia reviewnya. Buku Hana Tarahata merupakan buku ke-17 dari serial bumi, sebuah novel seri yang membahas tentang berbagai macam klan yang ada di seluruh alam semesta, yang penduduknya memiliki berbagai macam kekuatan serta bentang alam yang juga bermacam-macam. Sesuai dengan judulnya, buku ini menceritakan tentang Hana, seorang pemilik kekuatan baca alam sekitar dari klan Matahari. Kalau kalian mengikuti serial bumi, pasti tahu siapa itu Hana, karena sosoknya pernah disinggung dalam buku Bulan saat Raib, Ali, dan Sally berpetualang di klan Matahari. Tetapi di dalam buku inilah akan ceritakan lebih dalam siapa sosok Hana sebenarnya. Latar tempat dalam buku ini seluruhnya berada di klan Matahari. Jadi buat gue yang mengikuti serial bumi dari awal, rasanya sangat nostalgia ketika membaca buku Hana Tarahata ini. Tapi ada yang unik nih, karena kan judulnya Hana Tarahata. Tapi kalau kalian baca bukunya, 2/3 itu menceritakan tentang anaknya Hana, yaitu Mata Hanatara, saat mengikuti festival bunga matahari. Kalau teman-teman sering baca buku dari Terelie, pasti akan notice kalau dalam setiap cerita yang disajikan oleh Terelie, sangat kental disajikan unsur persahabatan. Begitu juga di dalam buku ini, bagaimana persahabatan antara Mata dengan teman-teman yang saling bahu-membahu mengatasi segala tantangan ketika mengikuti festival bunga matahari. Mata Hanatara itu merupakan karakter baru, tapi menurut gua setelah baca buku ini, dia merupakan salah satu karakter terkuat dalam serial bumi. Gua itu selalu mes dengan Terelie bagaimana cara dia menggambarkan lanskap setiap klan dalam serial bumi ini. Termasuk dalam buku Hana Tarahata, bagaimana Terelie menggambarkan lanskap dari klan Matahari yang cukup keren gitu loh saat dibaca, dan tantangan demi tantangan yang dihadirkan juga cukup seru untuk diikuti. Ketika kalian baca buku ini, kalian juga akan menemukan sindiran-sindiran halus tentang pemerintahan dan politik di dunia nyata. Dan buat gua yang udah cukup sering baca buku dari Terelie, ini juga udah hal yang biasa ya, karena itu merupakan ciri khas dari si penulis itu sendiri. Apa yang gue suka dari baca buku ini adalah kreativitas, karena seperti yang gue singgung di awal, kalau baca buku ini serasa baca buku Bulan, karena latarnya sama-sama di klan Matahari, karakternya juga diceritakan sedang mengikuti festival bunga matahari. Walaupun latar tempat serta plot ceritanya hampir sama, Terelie berhasil menghadirkan elemen yang cukup fresh. Dia gambarkan dengan bentang alam serta tantangan yang dihadirkan itu sangat berbeda dengan apa yang pernah kita baca dalam buku sebelumnya. Ini membuat gue sangat enjoy ketika membacanya dan penasaran dengan challenge apa lagi yang dihadirkan di bab-bab berikutnya. Terus juga misterinya sudah seperti notice di awal bukunya, membuat gue sangat penasaran untuk terus baca. Karena ya tadi, kapan sih misteri itu terungkap? Siapa sih sosok yang sebenarnya dibilang sangat kuat? Karena kalau kalian baca buku ini, Mata itu bisa dibilang sosok yang sangat kuat dalam serial bumi. Tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi. Nah, itu yang bikin gue penasaran. Tapi juga menurut gue ada beberapa kekurangan. Kayak ada beberapa penggambaran adegan atau situasi yang mengulang. Jadi menurut gue kayak formulanya kayak gitu terus gitu loh. Terus juga ada beberapa typo yang cukup disayangkan menurut gue, karena gue sebagai pembaca agak bingung, ini tuh sebenarnya siapa sih, si A atau si B? Pokoknya kalian akan tahu sendiri ketika baca buku ini deh. Buku ini sendiri bisa dibilang spin-off karena menceritakan masa lalu. Awalnya gue pikir kayak, oh ya udah, buku ini tuh cuma pelengkap aja, cuma manis aja. Kayak film superhero kan suka ada tuh spin-off karakter-karakter baru kayak gitulah. Tapi semakin mendekati ending, gue merasa buku itu semakin penting untuk keberlanjutan dari serial bumi. Karena kalau kalian tahu, di buku Aldebaran, setiap petarung terbaik dari klan itu berkumpul untuk menuju klan Aldebaran. Dan buku ini ada sangkut pautnya dengan buku tersebut, jadi baca sendiri ya. Yang pasti, gue suka sama endingnya. Segitu dulu ya untuk review kali ini. Buku ini cocok banget untuk dibaca santai, nggak perlu mikir, dan mungkin bisa menjadi opsi bagi kalian yang mengalami reading slump. Dan untuk menutup review kali ini, mungkin nggak akan gue kasih rating kali ya. Untuk rating pribadi dari gue sendiri yaitu 4 dari 5 bintang. Oke, sekian untuk hari ini, and keep reading!